Di sudut kota yang ramai, seorang gadis kecil berusia sekitar 8 tahun duduk meringkuk di bawah jembatan. Rambutnya kusut, bajunya robek, dan tubuhnya tampak kotor akibat debu jalanan. Dia terbiasa tidur dengan alas kardus bekas yang ditemukannya di tempat sampah. Makanan sehari-harinya pun hanya berasal dari sisa-sisa yang dibuang orang lain. Meski hidupnya keras, sorot matanya menyimpan keteguhan yang luar biasa. Setiap pagi, ia bangun lebih awal untuk mencari botol plastik atau kaleng bekas yang bisa dijual ke pengepul. Kadang, ia harus berlari dikejar tukang parkir atau preman jalanan yang merasa wilayahnya diganggu. Namun, gadis itu tidak pernah menyerah, karena baginya hidup adalah tentang bertahan. Di balik tubuh kecilnya, ada jiwa besar yang ingin terus melangkah. Ia belum tahu siapa dirinya sebenarnya, hanya tahu bahwa ia hanyalah seorang gembel tanpa keluarga. Orang-orang yang lewat seringkali memandangnya dengan tatapan kasihan. Ada juga yang mencibir. Beberapa anak sebaya mengejeknya sebagai gadis sampah karena selalu terlihat kotor. Meski sakit hati, ia menahannya dan memilih diam. Dunia telah mengajarkannya bahwa menangis tidak akan mengubah apapun. Senyum kecil di wajahnya menjadi tameng dari rasa sakit yang ia rasakan. Di dalam hatinya, ia sering bertanya, "Mengapa aku berbeda? Mengapa aku sendirian?" Pertanyaan itu tidak pernah menemukan jawaban. Malam-malam panjang ia lewati dengan menatap langit penuh bintang, berharap ada seseorang yang datang menjemputnya. Kadang, ia bermimpi tentang seorang ibu yang memeluknya hangat, namun saat terbangun, hanya dingin malam yang menemani. Ia tumbuh dalam kesepian, tapi hatinya tetap menyimpan harapan. Suatu sore, gadis kecil itu menemukan sebuah kalung emas kecil di tempat sampah dekat hotel mewah. Kalung itu tergores dan tampak usang, tapi di bagian belakangnya terukir huruf-huruf asing yang tidak ia pahami. Entah mengapa, saat menggenggam kalung itu, dadanya terasa hangat dan matanya berkaca-kaca. Ia memutuskan untuk menyimpannya, seolah benda itu memiliki ikatan dengan dirinya. Namun, kalung itu juga membuatnya takut, karena preman jalanan sering merampas barang yang dianggap berharga. Maka, ia menyembunyikannya di balik bajunya yang lusuh. Tak pernah memperlihatkannya pada siapapun. Kalung itu menjadi harta paling berharga dalam hidupnya. Ia tidak tahu, kalung itu sebenarnya adalah kunci menuju identitas aslinya yang hilang. Suatu hari, benda kecil itu akan mengubah nasibnya. Hari-hari berlalu, gadis itu mulai mengenal kerasnya kehidupan jalanan. Ia belajar menghindar dari polisi yang mengusir gelandangan, serta menghafal tempat-tempat yang bisa dijadikan perlindungan saat hujan turun deras. Kadang, ia tidur di emperan toko, kadang di halte bus, dan tak jarang ia hanya duduk bersandar di tiang lampu. Kehidupannya benar-benar berpindah dari satu tempat ke tempat lain, tanpa kepastian. Meski begitu, ia tidak kehilangan rasa peduli. Pernah suatu kali, ia membagi roti basi dengan seorang anak kecil yang lebih lapar darinya. Walau dirinya sendiri kekurangan, hatinya tidak pernah tega melihat orang lain menderita. Orang-orang jalanan mulai mengenalnya sebagai gadis yang baik hati. Ada sesuatu yang berbeda dari dirinya, sesuatu yang membuat orang lain merasa nyaman saat bersamanya. Pada suatu malam, ia jatuh sakit karena kehujanan seharian. Tubuhnya menggigil dan batuknya tak kunjung berhenti. Dengan tenaga tersisa, ia berjalan ke sebuah warung kecil yang sudah tutup, lalu meringkuk di depannya. Pemilik warung yang hendak menutup pintu melihatnya dan merasa iba. Meski awalnya ragu, ia akhirnya memberi selimut tipis dan segelas air hangat untuk gadis itu. Perhatian kecil itu membuat hati gadis itu bergetar. Ia jarang sekali merasakan kasih sayang dari orang lain. Dengan suara serak, ia mengucapkan terima kasih. Malam itu, ia tidur lebih nyenyak dari biasanya meski tubuhnya masih lemah. Dalam tidurnya, ia bermimpi tentang sebuah rumah besar dengan halaman luas dan seorang wanita cantik yang memanggil namanya. Ia tidak tahu bahwa mimpi itu adalah potongan masa lalu yang hampir hilang. Pagi harinya, gadis itu bangun dengan tubuh sedikit lebih segar.
Pemilik warung memberinya sepiring nasi sederhana sebelum ia pergi. Hatinya dipenuhi rasa syukur, meski ia tahu kebaikan seperti itu jarang datang. Dengan langkah pelan, ia kembali ke jalanan, melanjutkan kehidupan yang keras. Suara klakson, debu kendaraan, dan terik matahari sudah menjadi bagian hidupnya. Namun, di balik wajah polosnya, rasa ingin tahu mulai tumbuh. Ia sering memperhatikan anak-anak lain yang memakai seragam sekolah, bertanya-tanya bagaimana rasanya duduk di kelas dan belajar. Ia ingin tahu huruf-huruf, ingin bisa membaca dan menulis. Keinginan itu hanya ia simpan dalam hati. Karena siapa yang akan peduli dengan seorang gembel sepertinya? Dunia seolah menutup pintu baginya. Hari itu, ia duduk di depan sebuah toko buku besar, memperhatikan anak-anak keluar masuk membeli bacaan. Salah seorang anak menjatuhkan buku kecil berisi cerita bergambar. Gadis itu cepat mengambilnya sebelum terinjak orang. Malamnya, ia membuka halaman demi halaman, meski tidak bisa membaca kata-katanya. Ia hanya menikmati gambar yang penuh warna. Sejak saat itu, buku kecil itu menjadi sahabat barunya. Ia membawanya kemana-mana, walau sampulnya mulai robek terkena hujan. Ia berharap suatu hari bisa memahami cerita di dalamnya. Buku itu memberinya semangat baru, seakan mengatakan bahwa hidupnya tidak harus selalu kelam. Ia mulai percaya bahwa masa depan bisa berubah, meski ia belum tahu bagaimana caranya. Suatu sore, ketika sedang mengais botol bekas di gang sempit, ia dihampiri oleh seorang pemuda bernama Bima. Pemuda itu bekerja sebagai tukang parkir di dekat pasar. Bima sering melihat gadis kecil itu dan merasa iba. Ia kemudian memberinya sepotong roti dan segelas teh manis sambil menanyakan namanya. Gadis itu hanya terdiam karena ia sendiri tidak tahu nama aslinya. Akhirnya, Bima memanggilnya dengan sebutan Lara karena hidupnya penuh penderitaan. Anehnya, gadis itu merasa nama itu cocok. Ia tersenyum tipis untuk pertama kalinya setelah lama tidak melakukannya. Sejak hari itu, Bima kadang membantu Lara dengan makanan seadanya. Meski tidak selalu, kehadiran Bima membuat Lara merasa sedikit tidak sendirian di dunia ini. Malam itu, saat Lara berbaring di bawah jembatan, ia kembali meraba kalung emas yang selalu disembunyikannya. Ia merenung, apakah benda kecil itu memiliki arti penting dalam hidupnya? Ia merasa kalung itu seperti bisikan yang menghubungkannya dengan sesuatu yang besar. Namun, ia tidak berani memikirkannya terlalu jauh. Baginya, yang penting adalah bertahan hidup dari hari ke hari. Di tempat lain, di sebuah rumah megah di pusat kota, seorang wanita kaya menangis, meratapi anaknya yang hilang bertahun-tahun lalu. Setiap tahun, ia selalu berharap anak itu kembali. Di tangannya, ia masih menyimpan foto seorang bayi perempuan dengan kalung emas di lehernya. Tidak ada yang menyadari bahwa anak yang ia cari selama ini sedang tidur kedinginan di jalanan. Keesokan harinya, Lara mencoba mencari makan di sekitar hotel besar. Para tamu dengan pakaian mewah berlalu lalang tanpa memedulikannya. Perutnya keroncongan, namun ia hanya bisa menelan ludah. Tiba-tiba, seorang gadis kecil seusianya yang mengenakan gaun cantik berjalan mendekat dan memberikan sebungkus roti. Lara terkejut sekaligus bahagia, menerima roti itu dengan tangan gemetar. Namun, sebelum sempat berbicara, pengasuh gadis kecil itu menariknya pergi. Lara hanya bisa menatap punggung mereka yang menjauh. Dalam hatinya, ia merasa iri sekaligus sedih. Ia bertanya-tanya mengapa dirinya tidak bisa hidup seperti anak itu. Di saat yang sama, kalung emas di lehernya terasa semakin berat, seolah menyimpan rahasia yang belum terungkap. Hari-hari Lara semakin sulit. Musim hujan mulai tiba, membuatnya sering kedinginan di malam hari. Kardus yang biasanya ia gunakan sebagai alas tidur pun basah kuyup. Dalam kondisi lemah, ia tetap berusaha mengumpulkan barang bekas agar bisa membeli sedikit makanan. Kadang, ia hanya minum air keran di pinggir jalan untuk mengganjal perutnya. Suatu sore, hujan deras turun tanpa henti. Lara berlari mencari tempat berteduh, lalu masuk ke teras sebuah toko pakaian mewah.
Pemilik toko melihatnya dengan tatapan jijik dan segera mengusirnya. Lara pun kembali berlari, menahan tangis yang hampir pecah. Dalam hatinya, ia berdoa agar suatu saat ada tempat yang benar-benar bisa disebut rumah. Bima yang melihat kondisi Lara mulai merasa khawatir. Ia menawarkan agar Lara sesekali tidur di pos parkir tempatnya bekerja. Meski kecil dan pengap, setidaknya tempat itu lebih aman dari hujan. Lara pun menerima dengan senang hati, merasa ada orang yang peduli padanya. Untuk pertama kalinya, ia tidur di dalam ruangan meski hanya beralas tikar tipis. Di tengah rasa hangat itu, Lara menceritakan tentang kalung emas yang selalu ia simpan. Bima melihatnya dengan heran, karena kalung itu jelas bukan milik orang miskin. Mungkin itu tanda siapa dirimu sebenarnya, ucap Bima. Lara hanya terdiam, tidak tahu harus menjawab apa. Dalam hatinya, kalung itu memang terasa begitu penting, meski ia belum mengerti alasannya. Suatu hari, ketika Lara sedang mencari botol bekas di sekitar taman kota, ia melihat sekelompok anak sekolah sedang bermain. Ia berhenti sejenak, memperhatikan mereka yang tertawa riang. Pandangannya kosong, namun di dalam hatinya ada rasa iri yang mendalam. Ia berharap bisa merasakan kebahagiaan sederhana itu. Duduk di kelas, menulis di buku, dan punya teman yang peduli. Namun dunia tidak berpihak padanya. Beberapa anak tiba-tiba mengejeknya, memanggilnya gembel busuk. Mereka melemparinya dengan kerikil sambil tertawa. Lara mencoba lari, tapi air matanya tidak bisa ia bendung lagi. Ia meringkuk di balik pohon besar, memeluk lututnya sambil menangis. Malam itu, ia bersumpah bahwa suatu hari ia akan membuktikan dirinya bukan gadis sampah seperti yang mereka katakan. Waktu berlalu, Lara semakin terbiasa hidup di jalanan. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, namun matanya tetap menyimpan cahaya. Ia mulai belajar mengatur tenaga, kapan harus mencari barang, kapan harus beristirahat. Ia tahu bahwa jika terlalu memaksakan diri, tubuhnya akan jatuh sakit lagi. Meski hidupnya keras, ia tetap bertahan. Pada suatu malam, ia kembali bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia melihat seorang wanita cantik dengan mata berkaca-kaca memanggil namanya. Wanita itu mengenakan gaun indah dan memegang kalung emas yang sama dengan miliknya. Saat Lara mencoba meraih tangannya, tiba-tiba ia terbangun. Mimpi itu terasa begitu nyata, membuat dadanya berdebar. Pagi harinya, Lara memutuskan berjalan ke arah pusat kota. Ia merasa penasaran dengan bangunan besar dan rumah megah yang pernah ia lihat dari jauh. Saat mendekat, ia terpesona dengan kemewahan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Mobil-mobil mewah berlalu lalang, orang-orang berpakaian indah berjalan dengan percaya diri. Lara hanya bisa menatap dari kejauhan. Di salah satu rumah megah itu, seorang pria kaya baru saja menerima kabar dari detektif yang ia sewa. Ada kemungkinan anaknya yang hilang masih hidup di kota ini. Ia dan istrinya kembali menaruh harapan. Mereka tidak tahu bahwa anak yang mereka cari sedang berdiri di seberang jalan, menatap rumah itu dengan penuh rasa ingin tahu. Takdir mulai perlahan mendekatkan mereka. Hari itu Lara duduk di pinggir trotoar dekat rumah besar yang membuatnya penasaran. Ia melihat beberapa orang keluar masuk dengan pakaian serba rapi. Dari kejauhan, ia merasakan sesuatu yang aneh di dadanya, seperti ada ikatan yang tidak bisa dijelaskan. Ia belum tahu bahwa rumah itu adalah milik keluarganya sendiri. Sementara itu, sang ibu yang tinggal di rumah tersebut duduk di balkon lantai 2. Pandangannya kosong, pikirannya kembali pada anak yang hilang bertahun-tahun lalu. Air matanya menetes tanpa ia sadari. Dari bawah, Lara menatap rumah itu dengan mata penuh kerinduan. Seolah-olah ia juga sedang mencari sesuatu yang hilang dari dirinya. Lara kembali ke pos kecil milik Bima malam itu. Ia menceritakan betapa indah dan besar rumah yang tadi dilihatnya. Bima tersenyum, lalu berkata, "Mungkin suatu hari kamu bisa tinggal di rumah seperti itu." Lara hanya tertawa hambar, karena baginya itu hanyalah mimpi mustahil. Ia tahu dirinya hanyalah gembel jalanan tanpa asal-usul. Namun di lubuk hati kecilnya,
ada suara yang berbisik bahwa hidupnya tidak akan selalu begini. Ia menggenggam kalung emasnya erat-erat, berharap benda itu suatu saat memberi jawaban. Malam itu, ia kembali menatap bintang sambil berdoa. Untuk pertama kalinya, ia berani berharap bahwa masa depan bisa berbeda dari hari ini. Beberapa hari kemudian, Lara mencoba peruntungan dengan mengamen di perempatan jalan. Suaranya lirih, namun cukup menyentuh hati sebagian orang. Ia berhasil mendapatkan beberapa koin, meski ada juga yang mengusirnya dengan kasar. Dengan uang itu, ia bisa membeli sebungkus nasi sederhana. Baginya, itu adalah kemenangan kecil yang berharga. Saat ia bernyanyi, seorang wanita paruh baya yang lewat tertegun mendengarnya. Wanita itu merasa ada sesuatu yang familiar dari wajah Lara. Ia ingin mendekat, namun mobil yang ia tumpangi keburu melaju. Wanita itu sebenarnya adalah pengasuh lama keluarga kaya yang kehilangan anaknya. Tanpa sadar, ia baru saja hampir menemukan Lara. Lara terus menjalani hidup kerasnya, berpindah-pindah tempat untuk tidur. Suatu malam, ia menemukan seorang anak kecil yang tersesat di pasar malam. Anak itu menangis ketakutan, dan Lara dengan lembut menenangkannya. Ia mengantar anak itu kembali kepada orang tuanya yang panik mencarinya. Orang tua anak itu berterima kasih sambil memberinya sedikit uang. Meski jumlahnya tidak banyak, bagi Lara itu sangat berarti. Ia merasa senang karena bisa membantu orang lain meski dirinya sendiri sedang menderita. Hatinya yang penuh kasih membuat orang-orang jalanan mulai menghormatinya. Mereka melihat Lara bukan hanya sekadar gadis gembel, melainkan seorang anak yang memiliki jiwa besar dan berbeda. Sementara itu, detektif yang disewa oleh keluarga kaya terus mencari petunjuk. Ia menemukan laporan tentang seorang gadis kecil gelandangan yang selalu membawa kalung emas. Laporan itu membuat sang ayah terkejut, karena kalung emas yang dimaksud sangat mirip dengan kalung anaknya dulu. Mereka segera meminta detektif untuk menyelidikinya lebih jauh. Di saat yang sama, Lara sedang duduk di bawah jembatan sambil memandangi kalungnya. Ia merasa ada sesuatu yang akan berubah dalam hidupnya. Hatinya berdebar tanpa sebab, seolah alam memberi tanda. Takdir mulai bergerak semakin dekat, mendekatkan Lara pada kebenaran yang akan mengubah segalanya. Malam itu, Lara bermimpi lagi tentang wanita cantik yang selalu muncul. Kali ini, wanita itu memeluknya erat sambil berkata, "Aku akan menemukanmu." Lara terbangun dengan keringat dingin, napasnya tersengal-sengal. Mimpi itu terasa nyata, hingga membuat dadanya sesak. Ia bertanya-tanya apakah sosok itu benar-benar ada atau hanya khayalan. Sejak saat itu, Lara semakin sering memikirkan asal-usulnya. Ia sadar tidak mungkin dirinya terlahir begitu saja di jalanan. Ada sesuatu yang hilang dari dirinya, sesuatu yang besar. Namun, ia juga takut, karena kebenaran mungkin menyakitkan. Ia memilih menyimpannya dalam hati sambil terus bertahan menjalani hidup kerasnya. Di tempat lain, sang ibu kaya masih memeluk foto bayinya yang hilang. Ia tidak pernah lelah berdoa agar anaknya kembali. Suaminya mencoba menguatkan, meski dalam hati ia juga sangat merindukan putri kecil mereka. Mereka berdua tidak tahu bahwa doa-doa itu sebenarnya sudah hampir terkabul. Takdir sedang menyusun pertemuan yang tidak terduga. Detektif kembali dengan kabar baru. Ia mendengar dari warga tentang seorang gadis gembel bernama Lara yang selalu membawa kalung emas. Kabar itu membuat keluarga kaya tersebut semakin yakin. Mereka memutuskan untuk segera mencari gadis itu, meski butuh waktu dan tenaga. Hati sang ibu berdebar, seolah firasatnya mengatakan bahwa gadis itu benar-benar putrinya. Sementara itu, Lara duduk termenung di tepi sungai. Ia melihat bayangannya sendiri di permukaan air yang beriak. Wajahnya pucat, rambutnya kusut, namun matanya tetap bersinar. Ia bertanya dalam hati, siapakah dirinya sebenarnya? Pertanyaan itu semakin menghantuinya, terutama sejak ia menemukan kalung emas itu. Bima mendekat, lalu duduk di sampingnya. "Aku yakin kamu bukan sembarang anak jalanan," ucapnya pelan. Lara menatapnya
tidak tahu harus menjawab apa. Ia hanya menggenggam kalung itu semakin erat. Ada sesuatu dalam dirinya yang mengatakan bahwa kebenaran sudah semakin dekat meski ia belum siap menghadapinya. Pada suatu malam yang dingin, hujan turun deras. Lara berlari ke arah pasar untuk mencari tempat berteduh. Di sana, ia bertemu lagi dengan wanita paruh baya yang sebelumnya melihatnya mengamen. Wanita itu mendekat dengan hati-hati, memperhatikan wajah Lara lebih jelas. Jantungnya berdegup kencang saat melihat kalung emas di leher Lara. Wanita itu nyaris meneteskan air mata. Ia sangat mengenali kalung itu, karena ia sendiri yang dulu mengalungkannya pada bayi majikannya. Namun, ia tidak langsung mengatakan apa-apa, takut membuat Lara ketakutan. Ia hanya menatapnya dengan penuh iba, lalu diam-diam memutuskan untuk memberi kabar pada keluarga kaya tempat ia dulu bekerja. Keesokan harinya, keluarga kaya menerima kabar mengejutkan dari wanita paruh baya itu. Mereka mendengar tentang gadis kecil yang membawa kalung emas dan tinggal di jalanan. Sang ibu langsung menangis, yakin bahwa itu adalah anaknya yang hilang. Sang ayah mencoba menenangkan, tapi wajahnya sendiri tak bisa menyembunyikan rasa haru. Mereka segera meminta detektif menelusuri lebih jauh. Sang ibu bersikeras ingin ikut dalam pencarian. Baginya, menunggu saja tidak cukup. Di sisi lain, Lara sama sekali tidak tahu bahwa hidupnya sebentar lagi akan berubah. Ia masih duduk di pinggir jalan, mengais sisa makanan, tanpa sadar keluarganya sedang berusaha menemukannya. Detektif yang ditugaskan akhirnya menemukan jejak Lara di sekitar pasar malam. Ia mendengar cerita dari para pedagang tentang seorang gadis kecil yang sering mengais makanan. Semua ciri-ciri yang disebutkan sesuai: rambut kusut, tubuh kurus, dan kalung emas yang selalu dipakai. Detektif semakin yakin bahwa ia sudah dekat dengan kebenaran. Sementara itu, Lara sedang duduk di dekat api unggun kecil bersama beberapa gelandangan lain. Ia mencoba menghangatkan tubuhnya yang menggigil karena hujan siang tadi. Di dadanya, kalung emas itu berkilau samar terkena cahaya api. Ia tak tahu bahwa benda kecil itu kini sedang membawa orang-orang penting mendekatinya. Wanita paruh baya yang dulu mengenali kalung Lara kini berusaha mencari kesempatan untuk mendekatinya lagi. Ia membawa makanan dan mencoba berbicara lembut pada Lara. Awalnya Lara curiga, takut wanita itu ingin merampas kalungnya. Namun tatapan penuh kasih sayang dari wanita itu membuat hatinya sedikit luluh. Ia menerima makanan itu dengan pelan. Wanita itu hampir menangis melihat wajah Lara lebih dekat. Begitu mirip dengan bayi yang dulu sering ia gendong. Namun, ia masih ragu untuk memberitahu yang sebenarnya. Ia takut Lara akan kaget dan lari. Maka, ia memilih melapor dulu pada keluarga kaya sambil berharap Lara mau bertahan di tempat yang sama. Di rumah megah itu, sang ibu tidak bisa tidur semalaman. Ia terus memandangi foto anaknya yang hilang sambil berdoa. Air matanya tak henti mengalir, membasahi bantalnya. Sang ayah mencoba menguatkan, namun matanya sendiri berkaca-kaca. Mereka menanti dengan penuh harap kabar dari detektif. Detektif datang pagi-pagi dengan berita penting. Ia sudah hampir yakin bahwa gadis bernama Lara adalah putri yang hilang itu. Sang ibu langsung pingsan karena terlalu emosional mendengarnya. Setelah sadar, ia bersikeras ingin segera bertemu anak itu. Tak ada yang bisa menghentikan kerinduannya yang sudah terpendam selama bertahun-tahun. Di jalanan, Lara mulai merasa heran dengan perhatian wanita paruh baya yang sering datang padanya. Wanita itu selalu membawa makanan, selimut, dan sesekali menanyakan tentang kalung yang dipakainya. Lara bingung harus menjawab apa. Ia hanya tahu bahwa kalung itu satu-satunya benda yang membuatnya merasa tenang. Suatu kali, wanita itu berkata, "Kalungmu sangat istimewa, Nak." Jangan pernah lepaskan Lara menatapnya dengan rasa penasaran. Kata-kata itu semakin menambah pertanyaan di kepalanya. Ia merasa ada sesuatu yang besar menunggunya, tapi ia belum tahu apakah itu kabar baik atau justru beban baru dalam hidupnya. Akhirnya, hari yang dinanti tiba. Sang ibu kaya bersama detektif dan wanita paruh baya berangkat ke pasar untuk mencari Lara. Hatinya berdebar begitu kencang, langkahnya gemetar. Ia takut sekaligus bahagia
Jika benar-benar bertemu anaknya, sang ayah ikut mendampingi, meski mencoba terlihat tegar. Di sisi lain, Lara sedang duduk lelah di bawah pohon besar setelah seharian mengais makanan. Ia tidak tahu bahwa beberapa pasang mata sedang mencarinya. Saat ia menunduk, kalung emasnya memantulkan cahaya matahari sore, dan dari kejauhan, sang ibu melihatnya dengan tatapan yang langsung membuat air matanya jatuh. Sang ibu berlari menghampiri gadis kecil itu dengan langkah gemetar. Lara terkejut, tak mengerti kenapa seorang wanita cantik dengan pakaian mewah tiba-tiba memeluknya erat. Ia berusaha melepaskan diri karena terbiasa dicurigai orang asing. Namun, pelukan wanita itu begitu hangat, membuatnya merasa seolah ada sesuatu yang pernah ia kenal. "Anakku, aku menemukanmu," bisik sang ibu dengan air mata bercucuran. Lara terpaku, tidak mengerti apa maksud kata-kata itu. Bagi Lara, kata ibu adalah sesuatu yang asing, karena ia tidak pernah mengenalnya sejak kecil. Tubuhnya bergetar, bingung antara ingin percaya atau lari menjauh dari kenyataan yang tiba-tiba datang. Detektif segera menenangkan keadaan. Ia menunjukkan foto bayi yang hilang bertahun-tahun lalu, lengkap dengan kalung yang sama di lehernya. Lara menatap foto itu dengan mata terbelalak. Semuanya terasa seperti cermin masa lalunya. Kalung yang selalu ia jaga ternyata adalah bukti nyata bahwa dirinya bukan sekadar anak jalanan. Wanita paruh baya juga bersaksi, mengatakan bahwa ia sendiri yang dulu menaruh kalung itu di leher bayi majikannya. Suasana menjadi haru. Lara semakin bingung, air matanya menetes tanpa ia sadari. Semua orang di sekitarnya meyakinkan bahwa ia adalah anak yang hilang itu. Namun dalam hatinya, ia masih sulit percaya sang ayah akhirnya maju dan berlutut di hadapan Lara. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Aku ayahmu. Maafkan kami karena membiarkanmu hilang begitu lama." Kata-kata itu membuat Lara semakin gemetar. Ia tidak tahu apakah harus memeluk pria itu atau tetap menjauh. Perasaannya campur aduk. Namun, saat melihat mata sang ayah yang penuh penyesalan, hatinya terasa luluh. Lara merasakan sesuatu yang tidak pernah ia dapatkan dari siapapun, rasa aman. Perlahan, ia membiarkan dirinya dipeluk oleh kedua orang kaya itu. Tangis mereka pecah di tengah keramaian pasar, membuat orang-orang yang melihat ikut terharu. Hari itu menjadi titik balik hidup Lara. Ia dibawa ke rumah megah yang dulu hanya ia lihat dari kejauhan. Semua tampak seperti mimpi. Ruangan besar, lampu kristal, dan kamar indah yang dipenuhi mainan. Lara berdiri terpaku, tak percaya bahwa kini ia menjadi bagian dari semua itu. Ia merasa seperti memasuki dunia lain. Namun di balik kebahagiaan itu, Lara juga merasa canggung. Ia terbiasa hidup di jalanan, tidur di kardus, dan makan seadanya. Kini ia harus duduk di kursi empuk dan makan hidangan mewah. Ada rasa takut dalam dirinya. Takut tidak bisa menyesuaikan diri. Tapi tatapan penuh cinta dari kedua orang tuanya membuat hatinya sedikit tenang. Malam pertamanya di rumah baru diisi dengan kebingungan. Lara terbaring di kasur empuk. Tubuhnya kaku karena tidak terbiasa. Ia meraba sprei halus itu, lalu memeluk bantal dengan ragu. Air matanya kembali jatuh, kali ini bukan karena sedih, melainkan karena haru. Untuk pertama kalinya, ia tidur dengan rasa aman. Di kamar sebelah, sang ibu duduk sambil berdoa penuh syukur. Ia tak henti-hentinya memandangi Lara yang akhirnya kembali. Sang ayah pun berjanji, dalam hati, tidak akan pernah membiarkan putrinya menderita lagi. Malam itu, rumah megah tersebut dipenuhi rasa bahagia yang sudah lama hilang. Takdir akhirnya menyatukan mereka kembali. Keesokan paginya, Lara terbangun dengan sinar matahari masuk melalui jendela besar kamarnya. Ia bangkit perlahan, masih belum terbiasa dengan suasana nyaman. Saat melangkah keluar kamar, ia melihat banyak pelayan yang tersenyum padanya. Lara hanya menunduk, merasa canggung karena terbiasa hidup sendiri tanpa perhatian orang lain. Sang ibu menyambutnya dengan pelukan hangat dan sarapan mewah di meja panjang. Lara menatap makanan itu dengan bingung. Tidak tahu
harus mulai dari mana. Ia terbiasa makan nasi basi atau roti sisa, bukan hidangan berlapis seperti ini. Melihat raut wajah putrinya, sang ibu hanya tersenyum dan berkata, "Makanlah perlahan, Nak. Semua ini untukmu." Hari-hari Lara mulai diisi dengan hal baru. Ia dikenalkan dengan kamar mandi bersih, pakaian indah, dan bahkan guru pribadi yang siap mengajarinya membaca dan menulis. Semua terasa asing baginya, namun juga menyenangkan. Setiap kali ia menulis huruf pertama dengan benar, ia tersenyum bangga. Ada semangat baru dalam dirinya. Namun tetap saja, rasa minder sering menghantuinya. Ia merasa berbeda dengan anak-anak kaya lain yang sudah terbiasa dengan segalanya. Lara takut dianggap tidak pantas berada di dunia ini. Tapi setiap kali ia hampir menyerah, sang ayah selalu menggenggam tangannya dan berkata, "Kamu anak kami, itu sudah cukup." Suatu sore, Lara berdiri di balkon rumah megah itu, menatap jalanan tempat ia dulu tinggal. Ia teringat malam-malam dingin, hujan deras, dan rasa lapar yang selalu menemani. Hatinya bergetar, tidak percaya bahwa hidupnya kini sudah berubah begitu jauh. Namun ia tahu, masa lalunya tidak bisa begitu saja ia lupakan. Di dalam hatinya, Lara berjanji tidak akan pernah melupakan orang-orang jalanan yang dulu hidup bersamanya. Mereka juga berhak merasakan kehidupan yang lebih baik. Ia bertekad suatu hari akan membantu mereka, meski kini ia masih belajar menyesuaikan diri dengan keluarga barunya. Janji itu menjadi cahaya baru dalam hidupnya. Kebahagiaan Lara tidak luput dari perhatian tetangga kaya lainnya. Banyak yang terkejut mendengar kabar bahwa anak orang terkaya di kota itu ternyata hidup sebagai gembel selama bertahun-tahun. Ada yang merasa iba, tapi ada juga yang mencibir, menganggap Lara tidak pantas masuk ke kalangan mereka. Bisikan-bisikan itu mulai terdengar di telinganya. Lara sempat merasa sakit hati mendengarnya. Ia tahu tidak mudah menghapus masa lalu sebagai anak jalanan. Namun, sang ibu selalu menenangkan, berkata bahwa asal-usulnya tidak mengurangi nilainya sebagai manusia. Justru, karena kamu kuat melewati itu semua, kamu lebih istimewa daripada siapapun, ujar sang ibu sambil memeluknya. Sementara itu, Bima yang dulu sering membantu Lara mendengar kabar mengejutkan. Ia sulit percaya bahwa gadis gembel yang dikenalnya kini menjadi putri orang terkaya di kota. Ada rasa bahagia, tapi juga rindu. Ia tahu Lara mungkin sudah melupakan dirinya. Tapi dalam hati, ia berharap masih bisa bertemu dengannya lagi. Di rumah megah itu, Lara sering memikirkan Bima. Ia tahu, tanpa pemuda baik hati itu, mungkin ia tidak akan bertahan selama di jalanan. Ada rasa ingin sekali menemuinya untuk mengucapkan terima kasih. Namun, ia juga bingung. Apakah dunia barunya ini akan menerima kehadiran seorang tukang parkir seperti Bima? Beberapa hari kemudian, Lara memberanikan diri meminta izin kepada orang tuanya untuk pergi ke pasar tempat ia dulu tinggal. Sang ayah awalnya ragu, takut anaknya merasa tidak nyaman. Namun, sang ibu mendukung karena ia tahu Lara ingin menutup masa lalunya dengan baik. Akhirnya, mereka setuju dengan syarat Lara ditemani pengawal. Saat kembali ke pasar, Lara melihat banyak wajah yang dulu dikenalnya. Para gelandangan menatapnya dengan heran, tidak percaya gadis gembel yang sering bersama mereka kini tampil anggun. Lara segera berlari menghampiri mereka, memberi pelukan hangat. Air matanya menetes karena ia tahu merekalah keluarga pertamanya sebelum darah dagingnya ditemukan. Di antara kerumunan, Lara melihat Bima berdiri dengan wajah terkejut. Pemuda itu tidak percaya matanya melihat Lara dalam pakaian indah. Lara tersenyum, lalu menghampirinya, menggenggam tangannya erat. "Aku tidak akan pernah lupa padamu," katanya tulus. Bima hanya bisa menunduk, menahan haru yang begitu dalam. Orang-orang di pasar menyaksikan momen itu dengan mata berkaca-kaca. Lara lalu meminta pelayannya membagikan makanan dan pakaian bersih untuk para gelandangan. Baginya, berbagi dengan mereka adalah kewajiban. Ia tahu bagaimana rasanya tidur kelaparan, dan ia tidak ingin orang lain terus merasakan penderitaan itu. Sepulang dari pasar,
Lara duduk termenung di balkon rumah mewahnya. Ia menyadari betapa besarnya perbedaan antara dunia lamanya dan dunia barunya. Namun dalam hati, ia merasa keduanya adalah bagian dari dirinya. Masa lalu yang pahit membuatnya kuat, sementara masa kini memberinya kesempatan untuk bermimpi lebih besar. Sang ibu menghampiri dan duduk di sampingnya. Kamu tidak perlu malu dengan masa lalu Muna. Justru, itu yang menjadikanmu istimewa. Lara menatap ibunya dengan mata berbinar. Kata-kata itu seperti obat bagi luka lama yang masih ada di hatinya. Ia merasa lebih diterima, lebih dicintai apa adanya. Hari-hari berikutnya, Lara mulai mengikuti les privat dengan lebih serius. Ia belajar membaca, menulis, bahkan berhitung dengan penuh semangat. Setiap kali ia berhasil menyelesaikan soal, wajahnya bersinar bahagia. Guru privatnya pun kagum dengan kegigihan Lara yang tak kenal lelah. Seolah-olah ia ingin mengejar waktu yang hilang. Meski belajar tidak mudah, Lara selalu teringat pada masa lalunya. Ia tahu ilmu adalah satu-satunya jalan agar ia bisa membantu lebih banyak orang. Aku ingin jadi seseorang yang bermanfaat, katanya suatu hari pada sang ayah. Sang ayah hanya tersenyum bangga, merasa bersyukur memiliki putri sekuat itu. Namun tak semua orang senang dengan kembalinya Lara. Beberapa kerabat jauh yang mengincar harta keluarga mulai merasa terancam. Mereka berbisik-bisik, merencanakan cara agar Lara tidak mendapat tempat. Ada rasa iri karena gadis yang dulu gembel kini menjadi pewaris kekayaan terbesar di kota itu. Bayangan masalah mulai muncul. Lara tidak tahu tentang rencana licik itu. Ia hanya fokus belajar dan menyesuaikan diri dengan kehidupan barunya. Namun, nalurinya yang terlatih di jalanan membuatnya peka. Ia kadang merasa ada tatapan dingin yang mengawasinya. Hatinya mulai bertanya-tanya, apakah kehidupannya benar-benar akan tenang setelah kembali pada orang tuanya? Kerabat jauh keluarga kaya itu mulai menyusun rencana. Mereka menyebarkan isu bahwa Lara bukan anak kandung yang sebenarnya, hanya seorang gelandangan yang sengaja memanfaatkan kalung emas. Gosip itu perlahan menyebar di kalangan elit kota. Banyak yang mulai meragukan posisi Lara sebagai pewaris sah keluarga. Sang ayah marah besar ketika mendengar kabar itu. Ia tahu kebenaran dan tidak mau putrinya dipermalukan. Namun, Lara hanya terdiam. Hatinya perih mendengar cemoohan itu. Masa lalunya kembali menghantuinya, membuatnya takut kehilangan keluarga yang baru saja ia temukan. Air matanya jatuh diam-diam di balik pintu kamar. Bima yang mendengar gosip tersebut segera datang ke rumah keluarga kaya. Ia ingin mendukung Lara agar tidak goyah. Meski sempat ditahan oleh penjaga, akhirnya ia bisa bertemu dengannya. Jangan pernah ragu, kamu memang pantas berada di sini, kata Bima sambil menatapnya yakin. Lara terharu, merasa masih punya teman sejati. Kehadiran Bima memberi kekuatan baru bagi Lara. Ia mulai berani menghadapi cemoohan orang lain dengan kepala tegak. Meski sulit, ia sadar bahwa harga dirinya tidak ditentukan oleh masa lalunya. Ia adalah dirinya sendiri, seorang anak yang kuat, dan kini dicintai orang tuanya. Itulah yang paling penting. Sementara itu, sang ibu berusaha keras menenangkan Lara. Ia menunjukkan dokumen lama, bukti kelahiran, dan tanda khusus di tubuh Lara yang tak bisa dipungkiri. Semua itu semakin menguatkan bahwa Lara benar-benar anak kandung mereka. Tak seorang pun bisa merampasmu dariku lagi, ujar sang ibu, penuh keyakinan. Pelukan ibunya membuat hati Lara kembali tenang. Ia menyadari bahwa gosip hanyalah ujian kecil dibandingkan penderitaan yang pernah ia lalui di jalanan. Jika ia mampu bertahan dari dingin, lapar, dan hinaan, tentu ia juga bisa bertahan dari kebohongan orang-orang serakah. Keyakinan itu membuat semangatnya bangkit lagi. Kerabat licik itu tidak tinggal diam. Mereka mencoba menjebak Lara dengan fitnah, menuduhnya mencuri perhiasan keluarga. Untungnya, sang ayah sigap dan segera membongkar rencana jahat itu. Semua bukti mengarah pada kerabat yang iri tersebut. Nama Lara pun kembali bersih, sementara para pelaku diusir dari keluarga besar. Momen itu menjadi titik balik bagi Lara. Ia belajar bahwa kekayaan selalu mengundang iri hati dan tipu daya. Namun,
Ia tidak ingin membalas dengan kebencian. Sebaliknya, ia ingin membuktikan bahwa ia mampu berdiri tegak dengan kebaikan. Aku tidak akan jadi korban lagi, aku akan jadi cahaya, ucapnya dalam hati. Setelah semua masalah itu, keluarga semakin menyadari betapa kuatnya Lara. Sang ayah memutuskan mulai mengenalkan putrinya dalam acara-acara penting. Meski gugup, Lara belajar berbicara di depan banyak orang. Ia menceritakan sedikit tentang masa lalunya, bagaimana ia bertahan di jalanan, dan bagaimana ia belajar menghargai hidup. Cerita itu membuat banyak orang terharu. Mereka mulai melihat Lara bukan sebagai beban, melainkan inspirasi. Dari gadis gembel menjadi pewaris kaya, Lara menunjukkan bahwa kekuatan hati lebih berharga daripada harta. Malam itu, untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar diterima oleh lingkungannya. Senyum bahagia menghiasi wajahnya. Hari demi hari, Lara semakin terbiasa dengan kehidupan barunya. Namun dalam hati, ia tetap merasa rindu dengan kehidupan lamanya di jalanan. Ia sering mengingat teman-temannya yang masih berjuang melawan kelaparan dan dinginnya malam. Kerinduan itu membuat hatinya tidak tenang, meskipun kini ia hidup serba berkecukupan. Suatu malam, Lara mendatangi orang tuanya dengan wajah serius. Ia mengutarakan keinginannya untuk mendirikan tempat penampungan bagi anak jalanan. Sang ayah sempat terdiam, lalu menatap mata putrinya dengan bangga. Itu cita-cita mulia, Nak. Jika itu membuatmu bahagia, kami akan mendukungmu sepenuhnya, ucapnya tulus. Dengan dukungan penuh keluarga, Lara mulai merancang rumah singgah untuk anak-anak terlantar. Ia bekerja sama dengan lembaga sosial dan pengurus kota. Meskipun usianya masih muda, semangatnya menginspirasi banyak orang. Ia terjun langsung ke jalanan, mengajak anak-anak kecil yang masih mengemis untuk mau tinggal di tempatnya. Bima juga ikut membantu, menjadi tangan kanan Lara dalam menjalankan misi mulianya. Bersama, mereka menyusuri gang-gang gelap untuk menemukan anak-anak yang terabaikan. Kehangatan Lara membuat anak-anak itu percaya dan mau ikut. Perlahan, rumah singgahnya mulai ramai, dipenuhi tawa yang dulu hanya ada dalam mimpinya. Meski sibuk dengan kegiatan sosial, Lara tetap melanjutkan belajarnya. Ia sadar bahwa pendidikan adalah kunci utama untuk membawa perubahan. Setiap sore ia membagi waktunya, belajar bersama guru privat, lalu mengajar anak-anak jalanan di rumah singgah. Semangatnya membuat semua orang kagum, termasuk orang tuanya. Sang ibu sering datang membawa makanan untuk anak-anak di sana. Melihat putrinya berbagi tanpa pamrih membuatnya terharu. Kamu bukan hanya kembali padaku, tapi juga membawa kebahagiaan untuk banyak orang, ucapnya sambil memeluk Lara. Kata-kata itu membuat Lara semakin yakin bahwa jalannya sudah benar. Keberhasilan rumah singgah Lara mulai menarik perhatian media. Banyak wartawan datang meliput, menulis tentang perjalanan hidupnya yang luar biasa. Dari seorang gembel menjadi putri orang kaya, lalu memilih membantu anak-anak jalanan. Kisahnya menjadi inspirasi yang menyentuh hati banyak orang di seluruh kota. Namun Lara tidak pernah merasa dirinya istimewa. Ia hanya melakukan apa yang menurutnya benar. Aku tahu rasanya lapar. Aku tahu rasanya sendiri. Itu sebabnya aku ingin mereka merasakan kasih sayang yang dulu tidak aku dapatkan. Ujarnya rendah hati dalam salah satu wawancara. Kata-katanya membuat banyak orang menitikan air mata. Sementara itu, kerabat yang dulu iri mulai menyesali perbuatannya. Mereka melihat bagaimana Lara justru dicintai masyarakat karena kebaikannya. Rencana jahat mereka hanya meninggalkan aib, sementara Lara tumbuh semakin kuat dan berpengaruh. Perlahan, mereka sadar bahwa kebencian hanya menghancurkan diri sendiri. Bagi Lara, semua itu adalah pelajaran berharga. Ia tidak membalas dendam, hanya memilih untuk melanjutkan jalannya. Hatinya penuh syukur, karena ia bisa mengubah penderitaan menjadi kekuatan. Malam itu, sebelum tidur, ia berdoa dengan khusyuk. Semoga tidak ada lagi anak yang harus merasakan kesepian seperti dirinya dulu. Rumah singgah Lara semakin berkembang.
Anak-anak yang dulu putus sekolah kini mulai bisa membaca dan menulis. Beberapa bahkan menunjukkan bakat luar biasa dalam musik dan seni. Hal itu membuat Lara semakin bersemangat untuk memperluas fasilitas rumah singgahnya. Ia percaya setiap anak berhak punya mimpi. Bima selalu ada di sisinya, membantu dengan tulus. Diam-diam, benih cinta tumbuh di hati mereka berdua. Namun Lara memilih menahan perasaan itu karena ia ingin fokus pada misinya. Meski begitu, tatapan mata keduanya selalu memancarkan kasih yang tidak bisa disembunyikan. Hati mereka perlahan semakin dekat. Sang ayah mulai mempersiapkan Lara sebagai calon penerus bisnis keluarga. Ia mengajaknya menghadiri rapat-rapat besar perusahaan. Awalnya, Lara merasa bingung dengan istilah-istilah bisnis yang rumit. Namun, karena terbiasa belajar keras, ia cepat memahami banyak hal. Sang ayah pun semakin yakin putrinya mampu. Meski begitu, Lara tidak melupakan asal-usulnya. Di sela-sela kesibukan perusahaan, ia tetap menyempatkan diri mengurus rumah singgah. Baginya, harta bukan hanya untuk membangun kerajaan bisnis, tetapi juga untuk membangun harapan bagi mereka yang terpinggirkan. Prinsip itu membuat orang tuanya semakin menghormatinya. Suatu hari, Lara diundang untuk berbicara di depan forum besar kota. Ia menceritakan kisahnya, dari anak jalanan hingga menjadi pewaris kaya. Suaranya bergetar, namun penuh keyakinan. Hidup tidak selalu indah, tapi kita bisa memilih untuk tetap berdiri, katanya lantang. Semua orang terdiam mendengarkan. Tepuk tangan menggema setelah ia selesai berbicara. Banyak orang merasa terinspirasi dan berjanji akan ikut membantu anak-anak terlantar. Malam itu, Lara pulang dengan hati yang penuh syukur. Ia merasa masa lalunya yang kelam kini telah berubah menjadi cahaya yang bisa menerangi banyak orang. Namun, ujian baru datang. Beberapa pengusaha licik mencoba menjatuhkan keluarga Lara dengan fitnah. Mereka merasa bisnis keluarganya terlalu mendominasi kota. Lara terlibat langsung membantu ayahnya mencari jalan keluar. Dengan kecerdikan yang ia pelajari dari jalanan, ia menemukan bukti kecurangan para lawan bisnis. Berkat keberanian Lara, fitnah itu berhasil dipatahkan. Sang ayah merasa bangga sekaligus terharu melihat putrinya begitu berani. Kau bukan hanya penyambung keluarga kita, tapi juga tameng yang melindunginya, kata ayahnya. Lara tersenyum, merasa perjuangannya kini benar-benar berarti. Di rumah singgah, Lara semakin dekat dengan anak-anak binaannya. Ia sering duduk bersama mereka, mendengarkan cerita sedih tentang kehilangan orang tua atau ditelantarkan keluarga. Air matanya sering menetes tanpa disadari, namun ia selalu berusaha memberi semangat, mengatakan bahwa masa depan mereka masih bisa berubah. Anak-anak itu menganggap Lara seperti kakak sekaligus ibu. Mereka merasa aman ketika bersamanya. Bagi Lara, itu adalah hadiah terbesar dalam hidupnya. Ia tidak hanya menemukan kembali keluarganya, tapi juga menciptakan keluarga baru dari anak-anak yang dulu bernasib sama dengannya. Waktu berlalu, Lara semakin matang. Ia kini berusia remaja akhir dan sudah berani mengambil keputusan besar. Banyak orang kota mengaguminya, bukan hanya karena ia anak orang kaya, tapi karena keberanian dan kepeduliannya. Bahkan pejabat kota sering meminta pendapatnya dalam urusan sosial. Bima selalu berada di sisinya, menjadi teman setia yang mendukung setiap langkahnya. Hubungan mereka semakin erat, meski belum pernah terucap kata cinta. Lara merasa nyaman, dan dalam hatinya ia tahu bahwa Bima adalah bagian penting dari perjalanan hidupnya. Kebersamaan itu memberi kekuatan. Sang ibu suatu malam duduk bersama Lara di taman. Ia menatap putrinya dengan penuh kasih. Kau sudah tumbuh begitu jauh, nak. Aku takut kehilanganmu lagi, tapi aku tahu kau punya jalan sendiri. Lara menggenggam tangan ibunya, berjanji tidak akan pernah pergi tanpa kabar. Percakapan itu membuat Lara sadar betapa besar cinta orang tuanya. Meski dulu ia pernah hidup menderita, kini ia memiliki kasih sayang yang tak ternilai. Ia bertekad menjaga kepercayaan itu selamanya dan memastikan orang tuanya bangga pada setiap langkah yang ia pilih. Rumah singgah yang ia dirikan
akhirnya berkembang menjadi sebuah yayasan resmi. Banyak donatur datang membantu setelah mendengar kisahnya. Gedung baru dibangun lebih besar, dengan ruang kelas, perpustakaan, dan tempat tidur nyaman. Anak-anak jalanan kini bisa merasakan hidup yang lebih layak dan penuh harapan. Lara berdiri di depan bangunan itu dengan mata berkaca-kaca. Ia teringat masa lalunya yang dingin di jalanan. Kini, tempat itu menjadi simbol perubahan hidupnya. Ia berjanji akan terus menjaga dan mengembangkan yayasan itu sebagai wujud balas budi pada nasib yang pernah menempanya. Meski sudah memiliki segalanya, Lara tetap sederhana. Ia sering menolak kemewahan berlebihan yang ditawarkan orang tuanya. "Aku ingin tetap dekat dengan hatiku dulu," ujarnya setiap kali dipaksa mengenakan perhiasan mahal. Sifat rendah hatinya membuat semua orang semakin menghormatinya. Ia lebih suka memakai pakaian sederhana saat mengajar di rumah singgah. Bagi anak-anak, itu membuat mereka merasa tidak jauh berbeda dengannya. Lara tahu, kebersamaan yang tulus tidak bisa diukur dari penampilan, melainkan dari hati yang terbuka. Suatu hari, Lara menerima undangan untuk berbicara di sekolah tempat anak-anak kaya belajar. Awalnya, ia merasa canggung, takut diremehkan karena latar belakangnya. Namun begitu, ia mulai bercerita tentang perjuangannya. Semua murid terdiam. Mereka mendengarkan dengan rasa kagum yang tulus. Setelah itu, beberapa murid kaya bahkan menawarkan diri untuk ikut menjadi relawan di rumah singgah Lara. Ia merasa senang karena bisa menghubungkan dua dunia yang berbeda. "Inilah yang aku impikan, agar tidak ada lagi jurang pemisah," katanya sambil tersenyum haru. Lara semakin dikenal di seluruh kota. Namanya sering disebut sebagai contoh anak muda yang menginspirasi. Namun, ia tidak pernah membiarkan pujian membuatnya sombong. Ia tetap berjalan di jalan sederhana, mengingat setiap luka masa lalu agar hatinya tetap rendah. Orang tuanya bangga melihat perubahan itu. Mereka tahu putrinya tidak hanya sekadar pewaris harta, tapi juga pewaris nilai-nilai kehidupan. "Kamu adalah anugerah terbesar dalam hidup kami," ucap ayahnya pada suatu makan malam keluarga. Lara tersenyum bahagia mendengarnya. Bima akhirnya memberanikan diri menyatakan perasaan pada Lara. Ia mengatakan bahwa sejak dulu hatinya selalu ada untuknya. Lara terdiam sejenak, lalu tersenyum dengan mata berkaca-kaca. "Aku juga merasakan hal yang sama, tapi aku takut kehilangan fokus," jawabnya jujur. Bima memahami dan justru semakin menghargainya. Mereka memutuskan untuk tetap berjalan bersama tanpa terburu-buru. Hubungan mereka dibangun dengan kesabaran, sama seperti perjuangan Lara dari jalanan hingga ke puncak. Itu membuat ikatan mereka semakin kuat dan tulus. Yayasan Lara semakin maju. Kini, anak-anak binaannya banyak yang diterima di sekolah negeri. Bahkan ada yang meraih prestasi membanggakan. Lara selalu hadir memberi dukungan penuh. Baginya, keberhasilan mereka adalah kemenangan terbesar dalam hidupnya. Anak-anak itu sering memanggilnya Kak Lara, malaikat jalanan. Julukan itu membuatnya tersenyum bahagia. Ia merasa segala penderitaan masa lalu tidak sia-sia. Dari gelandangan yang hina, kini ia menjadi pelita bagi generasi yang dulu hampir kehilangan harapan. Di malam ulang tahunnya yang ke-20, sebuah pesta besar digelar. Namun Lara meminta agar pesta itu juga mengundang anak-anak jalanan dan keluarganya. Ia ingin merayakan kebahagiaan bersama semua orang yang pernah menjadi bagian hidupnya. Suasana meriah dan penuh kehangatan memenuhi ruangan. Saat itu, sang ayah berdiri dan berkata, lantang di depan semua tamu, "Inilah putri kami Lara. Dulu hilang, kini kembali. Dulu terabaikan, kini jadi cahaya bagi banyak orang." Semua orang memberikan tepuk tangan meriah, sementara Lara meneteskan air mata haru. Kini hidup Lara benar-benar berubah. Dari jalanan yang penuh penderitaan, ia menemukan keluarga, cinta, dan tujuan hidup. Masa lalunya yang kelam tidak lagi menjadi luka, melainkan kekuatan. Ia belajar bahwa setiap manusia bisa bangkit, seberapapun kerasnya kehidupan menjatuhkan. Di akhir kisahnya, Lara berdiri di depan rumah singgah yang penuh tawa anak-anak.
Ia menatap langit biru dengan senyum penuh syukur. Terima kasih Tuhan, karena mengembalikanku pada keluarga dan memberiku kesempatan untuk memberi, bisiknya. Perjalanan panjangnya pun berakhir dengan cahaya kemenangan.